Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Kita akan membahas salah satu topik pada matematika SMA, yaitu grafik fungsi trigonometri. Dari matematika SMA, grafik fungsi trigonometri bagian pertama. Oke, students, kita langsung saja membahas seputar grafik fungsi trigonometri, ya. Nah, perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa grafik fungsi trigonometri itu ada tiga, yaitu grafik fungsi sinus, grafik fungsi kosinus, dan grafik fungsi tangen, ya. Sekali lagi, grafik fungsi sinus, grafik fungsi kosinus, dan grafik fungsi tangen. Ya, kita akan segera membahas satu demi satu memahami grafik fungsi trigonometri. Yuk, kita langsung saja. Yang pertama adalah grafik sinus. Ya, seperti apakah grafik sinus itu? Nah, misalkan ini adalah sebuah grafik, ya, trigonometri. Pada sumbu X-nya mewakili sudut dan pada sumbu Y-nya mewakili besar unit atau satuan. Nah, grafik sinus, ya, mempunyai ciri seperti berikut. Saya ulangi, grafik fungsi sinus mempunyai ciri seperti berikut. Ya. Nah, apa saja informasi yang kita dapatkan dari grafik ini? Yang pertama adalah nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum dan nilai minimum itu bernilai atau besar yang sama. Ya, tetapi kalau nilai maksimum disebut sebagai positif A, sedangkan nilai minimum disebut dengan negatif A. Tetapi pada dasarnya besarnya adalah sama. Oke. Nah, nilai maksimum atau nilai minimum pada grafik fungsi sinus dikenal juga sebagai amplitudo. Oleh karena itu lambangnya adalah huruf A. Ya, jelas sampai sini ya. Jadi nilai maksimum atau nilai minimum itu disebut amplitudo. Misalkan grafik ini adalah Y sama dengan sin X. Oke. Nah, kalau kita lihat, kalau kita menggunakan sebuah aplikasi, grafik sinus itu juga kita bisa lihat seperti gambar di layar. Nah, kalau begitu apa sih ciri khas dari grafik sinus? Ciri khas dari grafik sinus adalah gerakan grafik ini dimulai dari titik nol. Saya ulangi, grafik ini dimulai dari titik nol sebagai titik awalnya. Ya, jadi sekali lagi, ya, sumbu X-nya ini adalah mewakili sudut. Ya, kita anggap sebagai X derajat, ya. Sedangkan sumbu Y ini mewakili nilai satuan, ya. Sedangkan ini disebut dengan amplitudo, ya, atau nilai maksimum. Sedangkan ke arah bawah disebut juga dengan negatif A, ya, disebut juga dengan nilai minimum. Nah, ciri khas dari grafik sinus dimulai dari titik nol. Nah, sampai sini ya. Nah, selanjutnya, ya, kita lihat ciri yang lain adalah
Secara umum, grafik sinus dituliskan sebagai Y sama dengan plus minus A sin NX. Ulangi, Y sama dengan plus minus A sin NX. Nah, apa itu A? Seperti yang saya sebut tadi, A adalah amplitudo atau disebut dengan nilai maksimum atau nilai minimum. Jelas ya? Sedangkan N adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 360 derajat atau 2π. Ulangi ya. N adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam 360 derajat atau 2π. Jelas ya? Nah, kalau begitu kita bisa tuliskan periodenya adalah 360 derajat dibagi N. Students, apa itu periode? Periode itu maksudnya adalah sampai pada sudut berapa atau theta berapa, grafik tersebut membentuk satu gelombang. Saya ulangi, periode yang dimaksud adalah pada sudut atau theta berapa, grafik sinus ini membentuk satu gelombang. Ya, satu gelombang penuh. Ya, kalau grafik sinus mempunyai ciri khas satu bukit satu lembah, ya, perhatikan satu bukit satu lembah, berarti kita bisa katakan satu gelombangnya adalah seperti ini. Ya, ini adalah satu gelombang. Jelas sampai sini? Ya, ini disebut sebagai satu gelombang. Ya, perhatikan arsiran yang berwarna kuning. Artinya periodenya ketika membentuk satu gelombang terjadi pada sudut berapa atau berapa derajat pada sumbu X. Ya, itu definisi dari periode. Jelasan sini ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, apa sih arti dari plus minus A itu? Nah, positif artinya grafik bergerak dari 0 ke atas. Sedangkan negatif A artinya grafik bergerak dari 0 ke bawah. Jadi pada grafik sinus yang ada pada layar Anda, perhatikan ya, gerakan grafik ini adalah ke arah atas, dari 0 ke arah atas. Betul ya? Maka bisa dikatakan bahwa grafik fungsi ini yang ada pada layar Anda hanya adalah positif. Oke, paham sampai sini? Nah, kalau begitu yang bagaimana negatif A? Perhatikan, tadi sudah saya sebutkan, negatif A kalau grafiknya bergerak dari 0 ke bawah. Berarti kira-kira grafiknya seperti begini. Oke, dan seterusnya. Perhatikan yang berwarna hijau, gerakannya ke bawah, maka kita bisa katakan amplitudonya adalah negatif. Jelas bagaimana cara membedakan A positif dan A negatif? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ya. Nah, kita lihat contoh pertama memahami grafik sinus. Nah, perhatikan ini adalah sebuah grafik sinus. Ya, ciri khasnya bergerak dari titik 0. Itu adalah ciri khas dari grafik sinus. Diketahui ini adalah amplitudo. Perhatikan. Dari 0 ke atas nilai maksimumnya adalah 2. Dan dari 0 ke bawah tercatat minus 2. Perhatikan besarnya sebenarnya sama 2, cuma tandanya kalau maksimum plus, kalau minimum minus. Nah, di sini tercatat bahwa grafik ini mencapai 2π atau 360 derajat. Betul ya? 2π atau 360 derajat.
Nah, perhatikan, menurut rumus umum, contoh ini, Y sama dengan plus minus A sin NX. Betul? Nah, sekarang kita akan coba menentukan nilai amplitudo. Menurut gambar, jelas bahwa amplitudonya adalah 2. Jelas ya, ini adalah nilai amplitudo. Baik ke atas atau ke bawah sebenarnya sama. Yang berbeda hanya tanda. Oke, jelas? Jadi nilai amplitudonya adalah 2. Oke. Sedangkan N menunjukkan apa? Banyaknya gelombang yang terjadi sampai mencapai 360 derajat. Jelas? Sehingga periodenya kita bisa definisikan 360 derajat dibagi N. Yuk kita akan selesaikan dulu. Ya, amplitudonya adalah 2 seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, kita perhatikan grafiknya bergerak dari 0 ke atas. Karena grafik ini bergerak dari 0 ke atas, maka kita bisa katakan bahwa nilai A-nya adalah positif. Paham sampai sini? Oke, nilai A-nya positif. Sehingga amplitudonya adalah positif 2. Nah, kita lihat bahwa banyaknya gelombang sampai mencapai 360 derajat adalah 3. Nah, ingat 360 derajat adalah 2π. Oke, jelas sampai sini? Loh, bagaimana kita tahu bahwa gelombang ini sampai 2π membentuk 3 gelombang? Perhatikan daerah yang saya arsir. Jelas? Oke, ini disebut baru satu gelombang. Jelas? Ini juga satu gelombang. Kita cari banyaknya gelombang sampai mencapai 2π. Ya. Sampai mencapai 2π. Kalau kita lihat, ya, banyaknya gelombang yang terjadi sampai 2π adalah 3 gelombang. Setuju? Ingat, satu gelombang artinya satu bukit, satu lembah. Oke, jelas sampai sini? Jadi jelas, terbentuk 3 gelombang. Oke, jelas? Sampai sini jelas? Setengah gelombang, setengah gelombang, setengah gelombang, setengah gelombang, setengah gelombang, setengah gelombang. Kita bisa simpulkan bahwa banyaknya gelombang sampai mencapai 2π atau 360 derajat adalah 3 gelombang. Jadi jelas M-nya sama dengan 3. Nah, periode adalah 360 derajat dibagi N. Atau dalam hal ini N-nya sama dengan 3. Berarti periodenya adalah 120 derajat. Apakah kamu mengerti arti periode 120 derajat? Tadi sudah saya singgung, periode itu maksudnya sudut yang dibentuk untuk mencapai satu gelombang. Jadi menurut gambar ini, satu gelombang ini tercapai pada 120 derajat. Berarti di sini. Paham? Artinya ketika dia mencapai 120 derajat, grafik ini sudah mencapai satu gelombang. Atau arti periode sama dengan 120 derajat adalah setiap penambahan 120 derajat dia membentuk satu gelombang. Perhatikan, satu gelombang 120 derajat. Kita tambahkan lagi 120 derajat, berarti 240 derajat. Perhatikan, dia membentuk satu gelombang lagi, yang kedua.
Kita tambahkan lagi 120 derajat sehingga mencapai 2π atau 360 derajat, membentuk satu gelombang lagi. Jelas? Jadi setiap kelipatan 120 derajat dia membentuk satu gelombang. Itu adalah definisi lain dari periode. Jelas sampai sini yang dimaksud periode? Oke. Kalau begitu apa persamaan umum dari contoh yang pertama ini? Ya, persamaan umumnya adalah Y sama dengan positif 2 sin 3X. Ya, mengikuti bentuk umum Y sama dengan plus minus A sin NX. Jadi, Y sama dengan positif 2 sin 3X. Jelas sampai sini? Ya, saya harapkan sangat jelas. Ya, sangat jelas. Oke, yuk kita lihat contoh berikutnya. Contoh kedua, grafik sinus. Perhatikan, ini adalah grafiknya. Ya, secara umum Y sama dengan plus minus A sin NX, seperti tadi yang saya sebutkan. A adalah amplitudo atau nilai maksimum atau minimum, ya. Dan N adalah banyaknya gelombang yang terjadi sampai 360 derajat. Dan periode sama dengan 360 derajat dibagi N. Perhatikan contoh soal yang kedua ini. Informasi apa yang kita dapatkan? Yang pertama, kita dapatkan bahwa grafik ini bergerak dari 0 ke bawah. Berarti kita bisa pastikan A-nya adalah minus 2. Karena bergerak dari 0 ke bawah. Jelas? Informasi berikutnya adalah, ternyata grafik ini sudah membentuk satu gelombang ketika mencapai sudut sebesar phi. Ya, kita perhatikan di sini. Ini sudah membentuk satu gelombang, ya, perhatikan. Oke, perhatikan ini. Ya. Jelas ya? Dia sudah membentuk satu gelombang pada sudut phi atau pada sebesar phi. Betul ya? Ini adalah phi, perhatikan di sini phi-nya. Oke. Ketika dia mencapai phi, dia sudah membentuk satu gelombang. Betul ya? Setengah ditambah setengah berarti satu gelombang. Oke, jelas ya? Nah, artinya adalah N-nya sama dengan 2. Loh, kok bisa N sama dengan 2? Ya jelas dong. Sebesar phi, dia membentuk satu gelombang. Jelas ya? Untuk satu phi atau 180 derajat, dia membentuk satu gelombang. Betul? Ingat, yang dimaksud dengan N adalah banyaknya gelombang sampai 360 derajat. Artinya, untuk mencapai 2π atau 360 derajat, berarti akan terbentuk dua gelombang. Makanya kesimpulannya N-nya adalah 2. Sampai sini jelas ya? Oke. Jadi N sama dengan 2 ketika membentuk gelombang sampai 360 derajat. Berarti periodenya adalah 360 derajat dibagi 2 atau 180 derajat. Masih ingat definisi tadi tentang periode? Artinya setiap kelipatan 180 derajat terbentuk satu gelombang. Jelas? Sehingga kita bisa tuliskan persamaan umum dari grafik sinus contoh 2 ini adalah minus 2 sin 2x. Jelas sampai sini? Oke, yuk kita akan lihat grafik kosinus. Grafik kosinus. Sedikit perbedaan antara grafik kosinus dan sinus. Perhatikan ini adalah grafik kosinus.
Nah, grafik kosinus itu ciri khasnya adalah seperti ini, sama seperti dengan grafik sinus, mempunyai nilai maksimum minimum yang disebut amplitudo, ya. Nah, ciri khas dari grafik kosinus adalah dimulai dari titik maksimum. Kalau grafik sinus dimulai dari titik 0, maka grafik kosinus dimulai dari titik maksimum. Inilah titik starting point-nya. Ya, perhatikan dimulai dari titik maksimum, ya. Ingat, kita harus mengambil acuan sumbu XG ya. Jadi yang ini tidak dihitung yang ini. Ya. Ini tidak dipakai. Ya, karena kita harus menghitung dari 0. Nah, ciri khas dari grafik kosinus adalah dimulai dari titik maksimum. Ya. Perhatikan, atau dimulai dari sumbu X-nya. Kalau kita menggunakan sebuah aplikasi, maka gambarnya adalah seperti ini. Perhatikan yang warna putih. Oke. Nah, kita lanjut. Secara umum, ya grafik kosinus mempunyai bentuk umum plus minus A cos NX. Sama seperti yang tadi, A adalah sebuah amplitudo yang menunjukkan nilai maksimum atau nilai minimum dari fungsi kosinus. Dan N adalah banyaknya gelombang yang terjadi sampai mencapai 360 derajat. Sehingga periodenya adalah 360 derajat dibagi N. Jelas? Nah, untuk plus minus A. Positif artinya grafik bergerak dari X positif. Sedangkan negatif A artinya grafik bergerak dari X negatif. Jadi kalau berdasarkan ketentuannya, maka grafik yang ada di layar Anda adalah positif A, karena dimulai dari titik X positif. Kalau begitu bagaimana grafik yang dimulai dari A negatif? Sangat mudah, ya, seperti ini. Perhatikan grafiknya yang dimulai dari negatif A. Ya, dan seterusnya. Perhatikan amplitudonya dimulai dari negatif A. Ya, maka grafik kosinus yang dimulai dari bawah X negatif menuju ke atas, maka dikatakan dia mempunyai amplitudo negatif atau disebut negatif A. Jelas sampai sini? Ini dia grafik kosinus. Ya. Yuk kita lihat contoh satu grafik kosinus. Perhatikan soal ini. Ini adalah grafik kosinus ya. Nah, kita misalkan ini adalah A cos NX. Nah, seperti yang tadi yang sudah saya sebutkan, bentuk umumnya adalah plus minus A cos NX. Betul? Di mana A adalah amplitudo atau nilai maksimum atau minimum dari grafik kosinus. Ya. Sedangkan N adalah banyaknya gelombang yang terjadi sampai mencapai 2π atau 360 derajat. Sedangkan periode adalah 360 derajat dibagi N. Jelas ya? Nah, yuk kita coba akan menyelesaikan contoh satu ini. Perhatikan. Ini adalah 2. Kosinus ini, grafik kosinus ini dimulai dari titik X positif. Ya. Berarti kita bisa katakan positif 2. Nah, karena grafik ini bergerak dari X positif, maka kita katakan A-nya adalah positif 2. Lalu bagaimana dengan banyaknya gelombang atau N? Perhatikan, ini adalah 2π atau 360 derajat. Oke. Nah, kita akan menentukan berapa banyak gelombang yang dibentuk dari grafik yang ada pada layar Anda ya. Kita perhatikan. Yuk kita tentukan dulu berapa banyak gelombang yang terjadi. Ingat seperti tadi definisinya, satu gelombang artinya satu lembah, satu puncak atau satu puncak, satu lembah. Oke, kita akan tentukan dulu.
ya, yang ini kita arsir. Oke. Oke. Ya, kita bisa lihat di sini ya, arsirannya berapa banyak gelombang yang terjadi sampai mencapai 2 V, ya, sampai mencapai 360 derajat. Kita perhatikan berapa banyak gelombang yang terjadi. Oke, sampai sini ya, perhatikan batas tanda merah ya. Oke, nah dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa banyaknya gelombang yang terjadi adalah seperti berikut. Yang ini adalah seperempat, ya. Yang ini adalah setengah, yang ini juga setengah, yang ini setengah, yang ini setengah, yang ini setengah, dan yang ini adalah seperempat gelombang. Jelas ya? Ya. Jadi berapa banyak gelombang yang terjadi sampai 360 derajat? Ya kita jumlahkan aja semua. Kalau dijumlahkan semua maka N-nya adalah 3. N sama dengan 3 atau banyaknya gelombang yang terjadi dalam 360 derajat sebanyak 3 gelombang. Jelas ya? Sampai 2 V. Dan periodenya kita bisa tuliskan adalah 360 derajat dibagi 3 atau 120 derajat. Jelas sampai sini? Artinya setiap kelipatan 120 derajat dia membentuk satu gelombang. Ya, saya akan tunjukkan 120 derajat di sini. Ini dia 120 derajat di sini. Oke. Ini dia 120 derajat. Jadi setiap kelipatan 120 derajat, dia akan membentuk satu gelombang. Oke. Jelas sampai sini? Nah, itulah definisi dari periode. Periode itu maksudnya sampai sudut berapa, ya, grafik tersebut membentuk satu gelombang. Nah, menurut soal ini, setiap 120 derajat satu gelombang. Betul ya? Makanya 120, di sini, maaf, di sini bukan 120, ya. Maksudnya adalah 240 derajat ya, karena kan penambahan 120. Dan di sini adalah 360 derajat. Jadi setiap kelipatan 120 derajat dia membentuk satu gelombang. Oleh karena itu banyaknya gelombang sampai 360 derajat. Menurut gambar ini adalah 3. Silakan sini. Lihat ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Oke. Kalau begitu persamaan umumnya adalah positif 2 cos 3x. Ya. Y sama dengan positif 2 cos 3x. Gampang ya cara menentukannya. Oke. Untuk memastikan lebih paham lagi, saya akan berikan satu contoh soal lagi tentang memahami grafik kosinus. Nah, ini dia. Bentuk umumnya adalah plus minus A cos nx, ya, seperti biasa. A adalah amplitudo, jelas ya, atau nilai maksimum minimum, ya. Sedangkan N adalah banyaknya gelombang yang terjadi sampai 360 derajat. Informasi apa yang kita dapatkan dari gambar ini? Kita perhatikan. Yang pertama adalah nilai A-nya. Perhatikan grafik kosinus ini adalah grafik yang dimulai dari sumbu X negatif. Maka kita bisa katakan A-nya adalah negatif 1. Jelas ya? Kemudian kita lihat di sini adalah V. Ya. Apakah grafik ini sudah membentuk satu gelombang? Ayo kita lacak ya. Oke, kita lacak sampai derajat berapa dia membentuk satu gelombang. Oke, kalau kita lihat ya, grafik ini sudah membentuk satu gelombang ketika mencapai V. Betul ya? Ya, betul? Sampai sini, mengerti sampai sini ya? Ketika dia mencapai V, sudah membentuk satu gelombang. Seperti kita ketahui, ini adalah seperempat gelombang, ini adalah setengah gelombang, dan ini adalah seperempat.
ya. Jadi kalau ditambahkan menjadi satu gelombang. Jadi jelas periodenya adalah V. Artinya adalah seperti berikut. Ketika dia mencapai V, sudah membentuk satu gelombang. Berarti untuk mencapai 360 derajat, maka N-nya sama dengan 2. Betul? Logikanya? Ya, jelas ya. Ketika dia V, ya, atau 180 derajat, dia membentuk gelombang 1. Artinya sampai 2V atau 360 derajat, maka banyaknya gelombang adalah 2. Oleh karena itu, N-nya sama dengan 2. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, kalau begitu kita akan menentukan periodenya. Periodenya adalah 360 derajat dibagi 3 atau 180 derajat. Artinya setiap kelipatan 180 derajat, dia membentuk satu gelombang. Oleh karena itu, N-nya adalah 2. Betul ya? Nah, bentuk umumnya adalah min 1 cos 2x. Jelas ya? Menurut rumus, plus minus A kosen X, maka Y-nya sama dengan min 1 cos 2x. Jelas sampai sini? Oke, itu dia contoh kedua tentang grafik kosinus. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan bagaimana dengan grafik tangan. Nah, ini dia grafik tangan. Ya, perhatikan grafik tangan. Grafik tangan ini mempunyai ciri khas yang cukup berbeda dengan yang lain, ya, sangat mudah dipahami. Grafik tangan ciri khasnya adalah dia membentuk suatu titik atau X yang tidak bisa didefinisikan. Ada X tertentu di mana tangan itu tidak kontinu atau tidak menyambung atau putus. Ya. Kita bisa lacak ya kalau menggunakan sebuah aplikasi ya. Grafik tangan akan putus pada daerah 90 derajat dan 270 derajat. Oke. Grafik pada X sama dengan 90 derajat, ya, atau 270 derajat, grafik ini discontinue atau tidak nyambung. Oleh karena itu, masih ingat berapakah tangan 90 atau tangan 270 derajat? Ketika kamu menggunakan kalkulator, tan 90 itu undefined atau error, bukan? Demikian juga pada X sama dengan 270 derajat. Ketika kamu menggunakan angka ini di kalkulator, kamu pencet tangan 270 derajat, maka akan menghasilkan nilai error atau undefined. Nah, itu dia ciri khas dari grafik tangan. Namun secara umum, ya, bentuk umumnya juga sama. Y sama dengan plus minus A tan NX. Ya, di mana A adalah sebuah amplitudo atau disebut dengan nilai maksimum minimum. Sedangkan N adalah banyaknya gelombang sampai 360 derajat. Periodenya juga sama dengan 360 derajat dibagi N. Jelas sampai sini ya? Ini dia ciri khas dari grafik tangan atau tangent ya. Oke, sudah jelas sampai sini memahami ketiga grafik, yaitu grafik sinus, kosinus, dan tangen. Oke, luar biasa. Nah, satu lagi yang akan saya sampaikan adalah shifting atau pergeseran grafik trigonometri pada sumbu X. Ternyata grafik fungsi trigonometri juga bisa mengalami pergeseran atau shifting, bisa ke kanan atau bisa ke kiri. Nah, ingat, gerakan shifting ini mengikuti aturan kuadran, ya. Sehingga kalau dia bergerak ke kiri dinyatakan positif dan ke kanan dinyatakan negatif. Yuk kita lihat simulasinya. Misalkan ini adalah sebuah grafik sinus, ya. Kita katakan ini Y sama dengan sin X. Jelas ya, ini grafik sinus karena dimulai dari 0, betul? Nah, apabila kita shifting grafik ini atau kita geser grafik ini ke kiri, ya, seperti itu,
Saya ulangi, kita shifting ke kiri. Jelas ya? Kita shifting grafik ini sebesar C derajat ke kiri, ya, maka akan terbentuk satu grafik yang baru, yaitu Y sama dengan sin dalam kurung X ditambah C derajat. Karena shiftingnya ke arah kiri sebesar C derajat, maka kita akan mempunyai suatu bentuk umum bahwa Y sama dengan sin dalam kurung X tambah C derajat. Jadi ingat saja, shifting ke arah kiri sebesar C derajat artinya ditambahkan C derajat pada fungsi awalnya. Sampai sini ya. Oke, bagaimana dengan shifting ke arah kanan? Sangat mudah ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Anggap saja ini Y sama dengan sin X, ya. Kita akan shifting grafik ini ke arah kanan. Perhatikan simulasinya. Jelas ya? Grafik sin X ini bergerak atau shifting atau digeser ke arah kanan sebesar C derajat. Oke. Maka kita katakan pergeserannya adalah min C derajat. Sehingga akan terbentuk Y sama dengan sin dalam kurung X min C derajat. Oke, karena shiftingnya ke arah kanan. Oleh karena itu, shifting ke arah kanan sebesar C derajat sama dengan menambahkan minus C derajat pada fungsi awal trigonometri. Nah, ini adalah contoh shifting pada grafik sinus. Apakah shifting ini berlaku pada grafik kosinus dan tangent atau tangen? Ya. Pada dasarnya, formulasinya sama. Baik pada sinus, kosinus, atau tangent itu sama saja. Shifting ke arah kiri berarti positif, dan shifting ke arah kanan sama dengan negatif. Jelas sampai sini? Oke, mantap. Nah, sekarang bentuk shifting itu bisa dituliskan sebagai Y sama dengan plus minus A sin N dalam kurung X plus minus C. Ya. Yuk kita lihat contohnya. Tentukanlah nilai maksimum, nilai minimum, dan periode dari Y sama dengan 2 sin dalam kurung 3X tambah 60 derajat. Perhatikan, kita akan coba menjawabnya. Ya. Y sama dengan 2 sin dalam kurung 3X tambah 60 derajat. Yang harus kita lakukan adalah modifikasi dulu bentuk ini ke dalam bentuk umumnya, di mana variabel X wajib dalam posisi tunggal. Jelas ya, perhatikan di sini ya. X-nya wajib dalam posisi tunggal. Sedangkan di soal ini X-nya belum posisi tunggal. Masih 3X dalam kurung. Jadi X itu wajib posisi tunggal di dalam kurung. Itu maksudnya dari pernyataan itu. Sehingga kita bisa modifikasi menjadi Y sama dengan 2 sin dalam kurung 3X tambah 20 derajat. Setuju? Betul ya? 3 kali X, 3X, 3 kali 20 adalah 60 derajat. Jadi betul ya? Nah, kita sudah modifikasi bentuknya. Nah, informasi apa yang kita dapat? Yang pertama, ya, amplitudonya adalah 2. Berarti maksimumnya adalah 2 dan minimumnya adalah minus 2. Ingat tadi saya sebutkan, amplitudo itu sebenarnya sama saja. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Besarnya sama, cuma tandanya berbeda. Jelas ya? Apalagi informasi yang kita dapatkan, ya di sini nilai N sama dengan 3. Setuju? Sehingga kita dapatkan periodenya adalah 360 derajat dibagi 3 atau 120 derajat. Artinya setiap 120 derajat terbentuk satu gelombang. Tentu dengan kelipatannya ya. Nah, terus apa artinya ini plus 20? Nah, ingat prinsip shifting. Positif bergeser ke kiri sebesar 20 derajat. Ingat ya, positif artinya apa? Bergeser ke kiri sebesar 20 derajat. Jadi grafik ini sebenarnya di shifting ya ke kiri sebesar 20 derajat. Dari grafik awalnya adalah Y sama dengan 2 sin 3X. Perhatikan.
Y sama dengan 2 sin 3x, ya. Lalu di shifting ke kiri sebesar 20 derajat, ya. Sehingga akan membentuk grafik yang baru sama dengan 2 sin 3x plus 20 atau Y sama dengan 2 sin 3x ditambah 60 derajat. Jelas sampai sini? Ya. Jadi grafik Y sama dengan 2 sin 3x di shifting ke kiri sebesar 20 derajat. Inilah arti dari Y sama dengan 2 sin dalam kurung 3x tambah 60 derajat. Jelas ya? Jadi jangan lupa plus minus C. Positif C artinya bergeser ke kiri, negatif C artinya bergeser ke kanan. Jelas? Yuk kita lihat satu lagi contoh buat kamu. Ya, kita lihat satu contoh lagi. Pada grafik kosinus, shifting pada cos. Ya, bentuk Y sama dengan plus minus A cos N dalam kurung X plus minus C. Ya, perhatikan. Tentukanlah nilai maksimum, nilai minimum, dan periode dari Y sama dengan min 2 cos dalam kurung 2x min 60 derajat. Kita akan coba jawab ya. Ya, Y sama dengan minus 2 cos dalam kurung 2x min 60 derajat. Ya, di sini ada tanda minus yang lupa. Saya tambahkan dulu. Oke, jelas ya. Selanjutnya adalah, seperti biasa, kita harus memodifikasi bentuk ini ke dalam bentuk umumnya, di mana variabel X-nya wajib tunggal. Ya, perhatikan di sini X-nya belum tunggal ya. Ini harus tunggal. Ya, sehingga kita akan modifikasi menjadi Y sama dengan minus 2 cos 2 dalam kurung X minus 30 derajat. Setuju ya? 2 kali X adalah 2X, 2 kali min 30 adalah min 60. Berarti benar. Jelas ya? Oke, informasi apa yang kita dapatkan dari sini? Jelas ya. Nilai A-nya adalah minus 2. Jadi sekalipun nilai A-nya sama dengan min 2, tetap dikatakan maksimum adalah positif 2, dan minimum adalah minus 2. Ingat ya, maksimum selalu positif, minimum dengan negatif. Sekalipun A-nya adalah min 2 ya, jangan lupa. Apalagi informasinya, N-nya sama dengan 2. Setuju? Artinya adalah periode yang kita peroleh 360 derajat per 2 atau 180 derajat. Masih ingat tentang definisi periode? Ya, setiap 180 derajat terjadi satu gelombang. Oleh karena itu kita bisa simpulkan N-nya sama dengan 180 derajat, N-nya sama dengan 2, artinya akan membentuk 2 gelombang sampai 360 derajat. Jelas ya, arti dari N sama dengan 2. Informasinya yang lain apa? Ya, yang ini, min 30 derajat. Nah, min artinya bergeser ke kanan sebesar 30 derajat. Ini saya perbaiki, bukan positif ya, ini kan minus. Ya, bukan positif, tapi minus. Ya, min artinya bergeser ke kanan sebesar 30 derajat. Makanya tanda ini sebagai minus menunjukkan dia shifting ke arah kanan sebesar 30 derajat. Oke, jelas sampai sini? Oke, nah apa artinya? Artinya adalah, saya ulangi sekali lagi, arti shifting di sini ya. Ketika fungsi awalnya adalah Y sama dengan minus 2 cos 2X, ya, di shifting sebesar C sama dengan 30 derajat ke arah kanan, ya, maka akan terjadi fungsi yang baru adalah minus 2 cos 2 buka kurung X minus 30 derajat. Atau kita bisa tuliskan minus 2 cos 2X min 60 derajat. Jelas sampai sini?
Jadi artinya shifting 30 derajat ke kanan atau min 30 derajat, artinya grafik awal minus 2 cos 2x digeser ke kanan sebesar 30 derajat. Mengerti arti shifting di sini? Oke, jadi sekali lagi ingat, plus minus C artinya positif C artinya bergeser ke kiri, dan negatif C artinya bergeser ke kanan. Oke, mantap. Untuk memastikan kamu paham betul tentang grafik fungsi trigonometri, saya akan memberikan beberapa soal sebagai latihan. Good luck everyone. Semoga sukses.